semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih telah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Putri Yuniarta Dewi dengan NIM 19150111054 dari Konsentrasi Pariwisata semester 3. Baik, di sini saya akan membahas beberapa submateri. Yang pertama yaitu bagaimana cara menghitung sheet yang bisa dikerjakan pada Microsoft Excel. Yang kedua, bagaimana cara kita membuat penomoran yang berbeda pada Microsoft Word. Yang ketiga yaitu bagaimana cara kita membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Dan yang keempat yaitu bagaimana cara kita mengoperasikan Mendeley untuk membuat daftar pustaka. Dan yang terakhir yaitu pembuatan project daftar nilai pada Microsoft Excel. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama. Baik, masuk pada pembahasan yang pertama yaitu cara mengetahui berapa banyak Microsoft Excel dapat membuka lembar kerja. Apakah pengertian dari sheet atau worksheet? Worksheet adalah sebuah lembar kerja di Microsoft Excel yang merupakan bagian dari workbook, tempat di mana kita memasukkan data, membuat tabel, membuat chart, dan lain sebagainya. Dan worksheet atau sheet bagian kecil dari workbook, dan sebaliknya, koleksi atau kumpulan worksheet pada dokumen Excel disebut dengan workbook. Sebuah worksheet dimulai dengan nomor baris 1 dan kolom yang diawali dengan kolom A. Setiap sel dapat berisi angka, teks, atau formula. Cara mengetahui berapa maksimal Microsoft Excel dapat membuka lembar kerja atau worksheet. Jadi, jumlah worksheet atau sheet yang bisa kita gunakan atau tambahkan yakni tak terhingga. Namun, syarat dan ketentuan berlaku. Ketentuannya ialah tergantung oleh seberapa besar tersedia kapasitas memori komputer atau laptop kalian. Dan syaratnya, karena terkait dengan seberapa besar kemampuan komputer atau laptop kalian dapat menangani sheet yang akan kalian tambahkan. Cara menambahkan sheet atau worksheet atau lembar kerja pada Microsoft Excel. Dengan cara yang pertama yaitu klik tanda tambah yang berada di samping sheet. Cara yang kedua yaitu tab Home, klik Group Cells, pilih Insert lalu pilih Insert Sheet. Kalian hanya bisa menambahkan per sheet dalam cara ini. Cara menambahkan sheet atau worksheet. Dan kali ini saya menggunakan Kingsoft Spreadsheet, di mana fitur di dalamnya sama dengan Microsoft Excel. Yang pertama yaitu buka tab Home, lalu pilih Worksheet, lalu Insert Sheet. Maksimal hanya bisa menambahkan 50 sheet dalam satu request. Jika ingin lebih dari 50, maka bisa diulang kembali, maka sheet akan terus bertambah per 50 sheet atau per yang kalian request. Baik, berikut merupakan jumlah sheet pada Kingsoft Spreadsheet. Fitur di dalamnya sama dengan Microsoft Excel ya. Hal ini juga bergantung pada kapasitas memori perangkat atau komputer laptop yang kalian gunakan. Di gambar pertama, saya menambahkan request pertama yaitu 50 sheet, jadi jumlahnya menjadi 53 sheet. Dan gambar yang kedua, setelah saya berkali-kali menambahkan 50 sheet tersebut, saya sampai ke sheet 1055 dan ini akan bisa terus bertambah tergantung kapasitas memori perangkat komputer atau laptop kalian. Masuk pembahasan yang kedua yaitu pembuatan penomoran halaman yang berbeda di Microsoft Word. Baik, untuk yang pertama, kalian bisa klik Insert untuk membuat nomor halaman, pilih Page Number, dan pilihan akan muncul sebagai berikut. Terdapat Top of Page, di mana dimaksudkan nomor halaman akan berada di bagian atas halaman. Selanjutnya ada Bottom of Page, nomor halaman akan berada di bagian bawah halaman. Page Margin, nomor halaman akan berada di bagian kiri atau kanan halaman. Yang selanjutnya ada Current Position. Menu ini menempatkan nomor halaman sesuai dengan letak kursor, tergantung di mana posisi Anda meletakkan kursornya. Selanjutnya, kalian bisa klik tab Header and Footer Tools, lalu klik Page Number pada tab Design. Ketika telah muncul page number format, kalian bisa menentukan number format dengan memilih angka atau Romawi atau huruf dengan mengklik tanda panah ke bawah ini. Setelah itu, kalian bisa start dari angka 1 dan selanjutnya. Dan pada gambar ini, saya akan merubah halaman angka ini menjadi Romawi.
Setelah itu klik OK dan letakkan kursor di antara halaman yang akan kalian bedakan nomor halamannya. Di sini pada bab 1 akan saya gunakan nomor halaman berbentuk angka. Jadi saya akan membedakan halamannya. Setelah itu kalian bisa klik tab page layout, pilih page break, lalu next page. Hal ini berfungsi agar halaman selanjutnya yang akan kalian buatkan nomor halaman yang baru tidak mengikuti peraturan yang ada di atasnya atau di halaman sebelumnya. Karena di sini di contohnya saya akan membuat nomor halaman berbentuk angka. Dan di atasnya masih berbentuk Romawi. Lalu klik tab page layout. Setelah itu saya akan kembali ke ribbon insert, lalu klik page number, pilih format page, lalu saya akan memilih number format yaitu berbentuk angka dan start dari angka 1. Oke. Jadi masuk ke pembahasan yang kedua yaitu pembuatan daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Untuk yang pertama, kalian bisa klik judul yang akan kalian pakai dalam daftar isi, sesuaikan dengan ketentuan kalian. Untuk kategori yang utama, umumnya ditempatkan pada heading 1 dan selanjutnya. Ketika sudah mengklik heading 1 yang berada di atas, maka akan muncul custom umum pada heading. Biasanya bercorak biru seperti ini berada di sisi kanan, maka kalian bisa custom sesuai dengan keinginan kalian. Berikut merupakan pembuktian bahwasannya heading tersebut bisa di-custom, di mana saya membuatkan di rata tengah dengan merubah warna menjadi hitam. Setelah semua judul kalian tempatkan di heading pertama, maka kalian bisa menempatkan pembahasan seperti contoh 1.1, 1.2, 1.3 pada heading kedua, dan kalau ada 1.1.3 pembahasan yang mengaitkan antara 3 angka, maka kalian bisa menempatkan pada heading ketiga dan seterusnya. Setelah itu kalian bisa pergi ke halaman tempat memuat daftar isi. Lalu kalian pergi ke tab References, lalu Table of Contents, dan kalian bisa klik Automatic Table 1. Ketika kalian sudah mengklik Automatic Table 1, maka semua judul pembahasan yang kalian headingkan akan muncul secara otomatis di daftar isi. Dan ketika muncul kata Contents di atas yang sudah diblok, ini kalian bisa hapus saja dan pembuatan daftar isi selesai. Baik, ini merupakan sebuah contoh dari pembuatan daftar isi secara otomatis yang disertai dengan halaman langsung ya. Masuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pembuatan daftar pusaka di Microsoft Word menggunakan Mendeley. Yang pertama, pastikan kalian menginstal terlebih dahulu aplikasi Mendeley di laptop atau komputer yang kalian gunakan. Setelah itu, kalian bisa lakukan register atau sign in, kemudian kalian create folder atau ubah create folder tersebut menjadi sesuai dengan keinginan kalian. Setelah itu, kalian bisa open internet kalian, baik itu Google Cendekia, Chrome, dan sebagainya untuk mendownload e-jurnal, artikel, dan sebagainya yang bisa kalian jadikan referensi. Berikut merupakan contoh hasil downloadnya ya. Setelah kalian selesai mendownload file tersebut, kalian bisa copy file tersebut dan kemudian buka kembali aplikasi Mendeley dan paste pada create folder atau folder yang telah kalian ganti namanya tersebut. Kembali ke pekerjaan kalian, sebelumnya kalian bisa menambahkan terlebih dahulu untuk footnote atau endnote dengan membuka tab References, klik Insert Citation, lalu kalian go to Mendeley pada jendela window yang kecil itu. Lalu kalian bisa klik file mana yang akan kalian gunakan sebagai referensi, setelah itu klik tanda petik atau cite yang ada di atas. Lalu kalian bisa klik file mana yang akan kalian gunakan sebagai referensi, setelah itu klik tanda panah
Kemudian akan muncul nomor 1 yang menandakan index sudah terisi. Tanda 1 ini sesuai dengan style yang akan kalian gunakan. Ada style yang biasanya terdapat nama pengarang atau nama pembuat disertai dengan tahunnya. Namun saya di sini menggunakan index berupa angka saja, namun di bawahnya terdapat penjelasan. Bisa dilihat pada footnote terdapat keterangan arti dari nomor 1 index di atas. Seperti ini. Lanjut ke halaman daftar pustaka, klik Insert Bibliografi dan selesai. Secara otomatis daftar pustaka akan terisi oleh referensi yang kalian gunakan di footer atau index. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni pembuatan proyek tabel daftar nilai mahasiswa menggunakan Microsoft Excel. Cara yang pertama yakni buka aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu. Saya di sini menggunakan Kingsoft Spreadsheets, hanya berbeda nama, namun sejauh ini fungsi dan kegunaannya sama dengan Microsoft Excel pada umumnya. Selanjutnya, kalian bisa mengetik kop atau kepala dalam pembuatan format daftar nilai. Kalian bisa sesuaikan dengan format kalian ya. Untuk merapikan sel, kalian bisa menggabungkan sel dengan cara memblok sel, lalu klik Merge and Center pada menu Home, dan setelah itu kalian bisa menggunakan rata tengah agar lebih rapi. Ups, ternyata ada yang kelupaan. Jadi kita lupa menyebutkan satu kolom, misal untuk pembuatan rata-rata kuis atau rata-rata tugas. Di sini kita bisa menyesuaikan kolom baru. Kita bisa klik kanan pada kolom yang telah dipilih. Pada gambar tertera huruf F, jadi kita bisa klik di huruf F itu, klik kanan, lalu kita tekan insert. Maka akan terdapat sisipan kolom baru. Baik, contohnya seperti di gambar. Ini merupakan sisipan kolom baru. Baik, kita bisa mulai untuk mengerjakan daftar nilai kita. Yang pertama, kita mengisi nomor, selanjutnya kita mengisi nama mahasiswa. Pada nama mahasiswa ini kita menggunakan 2 kolom atau 2 cells, karena pada umumnya nama itu panjang. Jadi kita bisa untuk klik tombol home, lalu kita merge and center, lalu kita pilih atau kita klik merge across. Untuk menggabungkan, setelah itu kita bisa ketik nama sesuai gambar yang di bawah. Setelah mengisi nama, kemudian kita mengisi nilai-nilai yang diperoleh oleh masing-masing siswa. T1, T2, Q1, Q2, UTS, dan UAS. Jadi pada tirat atau kirat kita lewati ya tadi, karena itu pembuatan rata-rata tugas dan rata-rata kuis kita menggunakan rumus. Jadi rumusnya yaitu sama dengan average nilai kolom T1 ditambah nilai kolom T2 dibagi 2. Hal itu juga berlaku pada pembuatan kirat atau rata-rata kuis. Jadi setelah kalian mendapatkan nilai dari tirat yang pertama atau kirat yang pertama, kalian bisa menarik ke bawah ujungnya untuk mendapatkan nilai otomatis untuk siswa selanjutnya. Hal ini bisa dibuktikan pada gambar yang di bawah. Jadi setelah kalian mendapatkan nilai tirat dan nilai kirat, beralih untuk pembuatan presentase penilaian. Biasanya pada presentase penilaian terdapat bobot. Baik di sini untuk tugas, presentase tugas dan kuis terdapat 25%, UTS 25%, dan UAS 50%. Jadi untuk pembuatan presentase tugas dan kuis yakni 25%, rumusnya yaitu sama dengan nilai dari kolom tirat ditambah nilai dari kolom kirat kurung tutup kali atau disimbolkan dengan tanda bintang 0.25.
Pada persentase bisa memakai titik atau koma ya, misalnya 0,25 atau 0,25, lalu tekan enter. Baik, hal ini juga berlaku. Kalian ketika sudah mendapatkan hasil pertama, maka tariklah kolom tersebut ke bawah untuk mendapatkan nilai otomatis untuk siswa selanjutnya tanpa harus memasukkan rumus kembali. Beralih ke pembuatan nilai untuk presentase nilai UTS dan UAS. Karena kita ketahui di sini bahwasannya UTS hanya terdapat satu kolom dan UAS hanya satu kolom, jadi tidak ada rata-ratanya. Untuk pembuatannya yaitu menggunakan rumus sama dengan kolom dari UTS dikali 0,25 untuk UTS-nya. Sedangkan untuk UAS-nya bisa dikali 0,5. Hal tersebut sama ketika menghitung proses penilaian ya. Untuk UAS jadi menggunakan 50%. Jadi setelah kalian selesai memasukkan rumus tersebut, jangan lupa ditekan enter ya. Setelah itu kalian akan mendapatkan hasil untuk siswa pertama dan selanjutnya sama. Kalian bisa menarik ke bawah untuk mendapatkan nilai secara otomatis untuk siswa selanjutnya. Dan di sini di gambar yang di sisi kanan kalian itu merupakan pembuatan presentasi nilai untuk UAS. Jadi sama dengan pembuatan presentasi nilai UTS hanya diganti 0,5-nya dikali 0,5. Dan untuk presentasi nilai UAS, maka didapatkan untuk siswa pertama, kalian bisa tarik ke bawah kembali untuk mendapatkan nilai yang sama secara otomatis untuk siswa selanjutnya. Setelah kalian selesai menghitung presentase penilaian, dilanjutkan untuk menghitung total dari nilai presentase tugas dan kuis, UTS, dan UAS setiap siswa. Baik dengan rumus, kolom presentase nilai tugas dan kuis ditambahkan dengan presentase nilai UTS dan presentase nilai UAS. Baik, seperti di gambar bisa terlihat. Jangan lupa tekan enter, dan ketika kalian sudah mendapatkan nilai dari siswa pertama, kalian bisa menarik ke bawah sehingga secara otomatis siswa lainnya akan mendapatkan nilai tanpa kita memasukkan rumus kembali. Selamat, kalian hampir selesai. Jadi untuk total sudah kita dapatkan, lanjut ke nilai akhir. Sebelum kita memasukkan nilai akhir, kita harus membuat bobot penilaian terlebih dahulu. Seperti contoh saya di atas, maaf di gambar, A, nilai A yaitu 85 sampai 100, B 70 sampai 8 hingga E 0 sampai 44. Jadi kita nanti bisa memasukkannya ke dalam rumus untuk siswa yang pertama. Baik, kita sampai di penghujung yaitu menghitung nilai akhir dari siswa dengan menggunakan rumus if di kolom siswa yang pertama dengan menggunakan total nilai kemudian disusul dengan tanda lebih dari serta sama dengan diikuti semua kriteria nilai A hingga E dalam rumus. Contoh bisa dilihat pada PowerPoint. Setelah kalian dapat menghitung nilai akhir dari siswa pertama, kalian juga bisa langsung menarik kolomnya ke bawah untuk mendapatkan nilai secara otomatis untuk siswa selanjutnya. Hal terpenting dalam pembuatan daftar nilai sudah terlewati, yakni dari nomor hingga nilai akhir sudah terisi. Baik, selanjutnya adalah bonus untuk membuat tampilan lebih menarik, maka bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa blok semua pada tabel, setelah itu pada tab Home pilih Border. Selanjutnya, kita bisa custom sesuai dengan keinginan kita. Bisa dengan mengklik garis yang ada pada kotak format cell, kanan, kiri, atas, bawah, dan di tengah-tengahnya. Lalu tekan OK. Dan juga kalian bisa membuat tabel kalian jadi lebih berwarna loh dengan cara klik tabel style, lalu pilih sesuai dengan keinginan kalian.
Setelah itu, kalian bisa membuat tanda tangan di bawah pekerjaan kalian dengan menggunakan merge across untuk menggabungkan beberapa sel. Hal ini bertujuan agar lebih membuat pekerjaan kalian lebih formal. Jangan lupa untuk merapikan kop daftar nilai kalian ya. Kita bisa merapikan kop atau kepala dari format daftar nilai atau dalam pekerjaan kita dengan cara memblok semuanya. Kita beri mark across di tab home dan kita bisa meratakan tengah. Dan kalian juga bisa mengubah style untuk ukuran font dan style untuk font. Baik, berikut merupakan hasil dari pembuatan daftar nilai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya dan dalam materi. Saya membuka kritik dan saran dari semua. Bisa dicantumkan dalam kolom komentar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Akhir kata saya pamit. See you. Goodbye. Terima kasih.